Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairina Fitri, NIM 0104202117 dari kelas MDD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi UAS pada mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal A. Muin LCMA. Baik, di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu membantu sesama muslim. Lalu yang kedua, rambu-rambu Allah. Dan yang ketiga, POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dan yang terakhir adalah luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas yang pertama yaitu membantu sesama muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Yang dimana artinya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Aspek mengenai membantu sesama muslim sudah menjadi budaya bagi umat untuk saling tolong-menolong sesama umat muslim. Bahkan, bukan hanya menolong sesama muslim saja, Islam juga menganjurkan kita untuk menolong sesama, yaitu berarti termasuk non-muslim. Baik, Islam adalah agama yang sangat indah dan lembut, sehingga tolong-menolong sesama itu adalah sikap yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, tidak heran lagi untuk membantu sesama adalah hal yang dianjurkan oleh Islam. Islam mengajarkan sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Untuk sesama manusia saja Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, apalagi membantu sesama muslim. Islam sangat mengajarkan dan mengharuskan kita sebagai umat Islam untuk saling tolong-menolong sesama muslim. Rambu-rambu Allah. Dari Abu Thalabah Al-Kusyani Jusum bin Nasyir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya, dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya, dan Dia telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis Hasan, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Aspek-aspek dari rambu-rambu Allah. Allah sudah memberitahu para hambanya untuk menjauhi apa yang telah dilarang hambanya, apa yang telah dilarang Allah. Dan Allah juga sudah memberitahu apa saja hal yang Ia larang, agar hambanya tidak mendekati apa yang telah Ia larang. Maka kita sebagai kaum muslim, sebagai hamba Allah, jauhilah apa yang sudah Allah larang, dan janganlah mendekati apa yang sudah Allah larang. POAC. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau atau orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya. Jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sampai di waktu sore. Dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk matimu. Hadis riwayat Bukhari. Uraian dari POAC atau planning. Yang pertama, planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Lalu yang kedua, organizing. Organizing adalah pengorganisasian. Maksudnya yaitu proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara membuat struktur, tugas, dan wewenang. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah usaha menggerakkan semua anggota kelompok atau organisasi agar mau bekerja sama dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir yaitu controlling. Controlling adalah salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
Lalu pembahasan yang terakhir adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhum ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapa banyaknya dan berapa besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunannya. Riwayat Tirmizi. Aspek mengenai luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang luas. Maka jangan ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pula bertobat hanya omongan saja, tapi taubatlah dengan sungguh-sungguh. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya banyak salah kata, saya mohon maaf, dan jika saya ada salah pada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.